Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 3 Mei 2024 Masehi. Kemarin tanggal 2 Mei 2024 Masehi. Pada tanggal 2 Mei bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia memperingati sebuah peristiwa yang namanya Hari Pendidikan Nasional. Uro pendidikan nasional. Pendidikan nakeh salah saboh atau hal yang paling utama di dalam udip gedanyo. Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam udip. Nyatakan dalam sejarah bangsa Indonesia diperingati batanggai 2 Mei 2000, batanggai tip tanggai 2 Mei yang mungkin berhubungan dengan salah satu tokoh pendidikan yang diken bernama Ki Hajar Dewantara. Walaupun terkadang masih ada menteng najid perdebatan akan Ki Hajar Dewantara yang menjadi lambang pendidikan. Bahkan sigolomnya kadang para ulama-ulama yang kaawai kebangun pendidikan di Nanggroyo, lagi Kiai Haji Hashim Asy'ari, menanti kadang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang kebangun oleh urungnya dan para ulama-ulama yang lain. Tapi nyana ke sejarah bahwasanya tip tanggal 2 Mei diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai uro yang dibuhnan dengan uro pendidikan nasional. Pendidikan yang paling adalah hal yang paling penting, yang paling pokok dalam udipnya nakeh pendidikan, nakeh belajar murno. Pendidikan adalah salah satu sarana untuk getanyo tapurno urang secara bertahap yang dibuhnan dengan pendidikan. Ta'arif atau definisi pendidikan itu adalah pendidikan kita kembangkan manusia itu secara bertahap. Jamaah yang dirahmati Allah, poin yang paling penting, pendidikan itu adalah hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang fontat gefirmankan adalah masalah pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nyo yang paling penting dadepu bahwasanya yang fontat di dalam Al-Qur'an nakeh masalah pendidikan, kan masalah lain. Iqra, baca tulis yang dua hal yang sabe melekat ataupun dalam dunia pendidikan. Menyekan tak tulis tak baca, menyekan tak baca tak tulis yang nanji pendidikan. Walaupun jam benyino urang pendidikan kerja kedengar menteng. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyegetanya dan tak baca akiban sejarah udip ganyan, jitakeun ganyan adalah orang yang paling tegah hafalan. Gepegah dalam biografi ganyan Imam Syafi'i menyegebaca siun atau sabu halaman yang halaman lain payah tertutup menyahan ditambang dalam pikiran dan akal-akalan. Jadi utak Imam Syafi'i, pikiran Imam Syafi'i, hafalan Imam Syafi'i ibarat menyejam menjino lagi mesin fotokopi. Menyahan ada pegah dan kopi belahnya menteng, maka belah-belahnya idamang menankeh utak ataupun kemampuan hafalan daripada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i gepegah laganyan qayyidil ilma bil kitabah, ikat ilmu itu dengan ditulis. Jadi menulis membaca komponen penting dalam pendidikan. Dan Allah Subhanahu wa taala gepegah dalam Al-Qur'an, Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bahkan semulia-mulia manusia adalah mereka yang belajar dan yang mau mengajar. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Tuhanmu, dengan zat yang paling mulia. Kiban zat yang paling mulia? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
zat yang mengajarkan dengan qalam. Allamal insana ma lam ya'lam, zat yang mengajarkan manusia dari pun hana gedepu sampai menjadi manusia yang tepu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan paling penting. Walaupun jaman jino takalan masalah pendidikan, baik yang formal, yang resmi ataupun yang hana formal, cula calo bacut hana takut keadaan kondisi urung-urung dalam dunia pendidikan jaman jino. Pulam yang hana formal, kenyutakalan majlis-majlis pengajian yang dan di masjid-masjid karab jut tak pegah hana urung yang dengar. Padahal pendidikan adalah hal yang paling penting, yang paling utama dalam udip. Ken masalah ibadah, mungkin kita nyota pubut ibadah tapi ibadahnya salah dalam tapubut. Mungkin kita nyota salat menyo masalah fikih ke salat hana habis tabut dari pun sampai akhir. Hana mungkin kita nyota meratib menyo kita nyo hana tetepu kiban cara ta meratib be ente salah-salah yang lafaz ratibnya salah ba dakun. Hana mungkin kita nyota puasa hana tabut masalah hukum puasa. Hana mungkin kita nyota pubut mandum-mandum ibadah dalam agamanya tapi hana tamurno. Bahkan dalam bertauhid sekalipun, dalam ilmu tauhid watai kita nyota pegah ro teu tak beriman ba Allah. Allah kepegah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Giyumurno ilai, giyumurno fa'lam, ketahuilah nebut ilai kiban Tuhannya supaya kita nyota depu. Jadi watai tak peringati sahabat-sahabat uro atau peristiwa-peristiwa raya di dalam udip kita nyo, di dalam nanggro kita nyo, nyana makna dan hikmah-hikmah yang raya tak yang harus tak depu. Hari Pendidikan Nasional payah takalan kiban kondisi pendidikan tayo jaman jino, sehingga menang kita nyo tak pubut pe yang kagayu oleh Allah dan Nabi serta pe yang kage arahkan oleh para ulama katanya, mudah-mudahan hidup katanya akan butoi. Yang menjino le hana butoi sebab hana ada depu. Nah yang butoi dalam ibadah, hana butoi dalam muamalah. Nah yang butoi untuk dalam muamalah, hana butoi dalam ibadah. Padahal Islamnya nak ke sabah satu kesatuan yang diken Islam dari A sampai Z payah tak bubut. Hang kemah kena butoi dah ibadah, tak terbit dari masjid, tak bermuamalah, tak berinteraksi dengan sesama kaum muslimin dengan interaksi yang tidak sesuai dengan Islam. Mandum payah tak bubut dan mandum payah tak murno ilai segala ketanyo tak bubut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan nak ke proses supaya si rodro manusianya menjadi manusia yang sempurna walaupun dengan bertahap. Lagi masih rodro manusia jak sekolah, nah mungkin yang akan mengkuliah juga pasti jak sekolah SD, kemudian jak sekolah SMP, kemudian jak sekolah SMA, terus dengan tahapan-tahapan pendidikan yang perlu depu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pendidikan insya-Allah cara demikian kita nyonyo akan butoi. Ulun tuan lumbuh contoh misalnya masalah pemahaman manusia terhadap harta. Menyata pegah dah yang diken harta, maka mungkin karap mandum ketanyo akan tatunyok bak peng, atau akan tabiki yang diken hartanya nak ke peng. Nah tidra ulama ide di Mesir gebagi ar-rizqu ala arba' darajat. Rezeki Allah itu ada 4 tingkatan gebagah. Yang sidro pakar tafsir ganyan nah bagatanyo karangan lumlo di Mesir sekitar 20 jilid. Khawatir Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi gebagi ganyan rezeki yang diken rezekinya 4 darajat. Derajat yang ke fon, tingkatan yang fon yang ke rezeki pe al-mal wa huwa adna darajat. Rezeki yang kefondan dan yang paling rendah adalah harta. Hartanya rezeki yang paling rendah. Pakaian paling rendah mandum urang minta harta, mandum urang minta pengen. Mandum urang baik dengan harta yang halal atau haram semuanya mencari uang tersebut. Jadi itu tingkatan paling lemah, paling rendah, pengen paling
paling rendah. Walaupun peng yang penting, walaupun mandum urang di merpah-repah untuk itu peng. Adapun tingkatan yang kedua kepegang oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-afiyatu wa hiya 'ala darajat. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Kadang gedanya untuk je lepeng, tapi keputih peng menyepengnya hanjut tak gunakan. Tapi menyosin orang memiliki kesehatan, maka dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Begitu banyak orang yang lepeng karena sakit, hanjut dia manfaatkan peng yang nak. Al-afiyah salah satu hal yang paling penting. Bahkan dalam hadis ke Nabi, man asbaha minkum mu'afan, barang siapa yang ba'bengah di subuh hari, di pagi hari, dia bangun pagi kemudian mendapatkan dirinya mu'afan, sehat. Indahu qutu yaumihi, ada makanan walaupun sedikit yang dia makan. Nah, penajuh walaupun becut. Aminan fi sirbihi, ada rasa aman dalam kehidupannya. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka dia itu seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Begitu banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah, kadang kaya kelihatan, tapi tidak bisa dia memanfaatkan hartanya tersebut. Bahkan dalam kondisi sakit pun harta tersebut yang tidak bisa dia manfaatkan, mentang cik dipedun. Maka hanya sedekah je mendung. Kadang cik hanjit le tak gunakan hartanya. Jadi lebih tinggi nilai kesehatan daripada harta yang berlimpah yang kita miliki. Dan rezeki yang ketiga akan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-abna as-salihah, anak-anak yang salih. Ya rezeki gedanyo. Kadang gedanyo hana trip dan udip. Dan gedanyo wateka mati kita perleh kepada anak yang salih. Tidak semua orang bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Dunia pendidikan yang menjino takalan walaupun semakin tikula kampus-kampus terdeng bahkan di nanggrodanyo ino, tapi tang-tang lagi hana pengaruh. Di saat kita diberikan anak yang salih, itu adalah rezeki yang paling utama dalam kehidupan kita. Yang harus terdepan kan bapa yang dia fikir jenuh, tapi adalah al-abna as-salihah, anak-anak yang salih yang akan melanjutkan ibadah kita, rukuk kita, sujud kita, bahkan ketika kita tiada, dia selalu mengirim doa kepada kita. Jenuh mungkin hana menyum, hantar telom penting anak yang saleh. Tapi ente menyogedanyo katali ino dia terung donyanyo baru dah depu akan pentingnya anak yang saleh. Urang kadang tantingat katanya. Tapi kita berharap mudah-mudahan anak yang kada pulahi katanya, yang kada pudep katanya, yang kada perayu katanya, nyan yang akan habis diingat ke katanya. Al-abna as-salihah, anak yang saleh, harta yang sangat berharga yang harus kita miliki. Dan kekal para ulama, anak yang salih itu bermula daripada kesalihan orang tua. Menyebut dalam surat Al-Quran, dalam surat Kahfi, harta anak yatim yang gepelara oleh Nabi Khidir, bahkan wa kana abuhuma salihah, karena orang tuanya salih makanya Allah menjaga anak-anak mereka. Harta yang ketiga, rezeki yang paling tinggi itu di saat seseorang muslim dikaruniakan, diberikan anak yang salih dan keturunan yang salih. Kemudian yang keempat, rezeki yang paling utama itu di saat kita miliki ridallahu rabbul alamin fahuwa tamam. Saat kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tingkat kesempurnaan yang paling tinggi. Keputuh tamudep di atas rundonyanyo padung pluhdon, kemudian Allah Subhanahu wa taala hana geridai udep gedanyo. Jemaah yang dirahmati Allah, pemahaman tentang harta bunoyan pekeh kata mufum dengan God yang perlu debu. Maka lewat pendidikan, lewat namurno, lewat tayabut, lewat penjelasan para ulama, maka gedanyo akan terdepu akan hakikat bahwasanya harta itu bukan hanya uang semata.
Harta itu bukan cuman uang semata, tapi saat kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenyamanan hidup walaupun dengan keterbatasan, nyan rezeki harta yang tat bermanfaat. Pula munyo karunia kegedanyo anak-anak yang salih. Pula munyo Allah Subhanahu wa taala meridai udip gedanyo, watai gedanyo tanale di aduh bumo Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tentang Islam yang sempurnanya sangat penting. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita saksikan dalam kehidupan karena ketidakfahaman, karena ketidakmengertian, dan jalan satu-satunya adalah pendidikan. Jalan satu-satunya adalah kita belajar. Jalan satu-satunya adalah kita menuntut ilmu. Makanya Rasul mengatakan talabul ilmi fariidah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, wajibul aini. Ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun bisa saja ditolak oleh Allah karena kesalahan ibadah yang kita lakukan. Dan itu begitu banyak yang kita saksikan dalam kehidupan kita, belum lagi dalam urusan-urusan muamalah dan keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentang izinkan gedanya udip dan gedanya merumpok takelah misal dengan hari pendidikan nasional, hari-hari lain dalam udip gedanya yang kita cok makna yang sangat mendalam tentang pentingnya pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita harus belajar supaya kita tahu. Setelah tahu baru kita bekali nanti dengan pendidikan-pendidikan, keilmuan-keilmuan yang lain agar tidak menjadi zalim. Karena pada ayat selanjutnya Allah langsung mengatakan kalla innal insana la yatgha. Bisa saja ketika seseorang sudah mengerti, sudah menjadi orang yang tahu, sudah menjadi orang yang pintar, maka dia akan berbuat kezaliman. Yang jujit ino ke perle getanyo terbekali dengan tauhid, dengan keimanan, dengan akhlak. Tapi yang pun harus tapurno ilmu. Menan kacarang baru getanyo tapurno ilmu-ilmu yang akan mengontrol kepintaran seseorang. Kalla innal insana la yatgha. Sungguh manusia akan berbuat zalim ketika dia sudah pintar, sudah tahu. Sungguh manusia akan berbuat zalim ketika dia sudah mengerti. Maka di sini keimanan, ketauhidan harus menjadi fondasi utama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nasihat singkatnya bermanfaat. Kegedanyo mandum bahwasanya pendidikan adalah hal yang paling penting yang harus selalu kita perhatikan untuk kita, untuk anak kita, untuk keturunan kita, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita saat kita telah tidak ada lagi di atas bumi Allah Subhanahu wa taala.